Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Sahabat-sahabat YouTube, senang sekali dapat bertemu, dapat berjumpa kembali dengan sahabat-sahabat YouTube semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada pengikut-pengikutnya yang setia. Dan insya Allah kita termasuk di dalamnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita termasuk orang-orang yang dapat bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat itu, kembali kami akan menyampaikan pengalaman-pengalaman kami tentang pompa ESP. Nah, pompa ESP ini pada waktu itu sering trip. Nah, kemudian dia juga banyak gas. Nah, di sini jadi saya sudah menyiapkan judulnya. Silahkan kita coba lihat ke depan. Ini judulnya. Apa yang perlu dilakukan apabila pompa ESP sering trip karena banyak gas? Nah, sahabat-sahabat YouTube ya. Ini judulnya. Kenapa saya membawakan judul ini? Karena pengalaman saya waktu itu ada salah satu sumur di offshore. Nah, ini sekali lagi saya sampaikan waktu di offshore. Ada salah satu sumur yang sering trip lah. Satu hari itu kadang satu kali trip, tapi kadang-kadang 2 hari sekali tripnya. Nah, trip. Kemudian kita on-kan kembali, hidupkan kembali sumurnya. Padahal kita tahu bahwa sumur ESP itu tidak boleh sering terjadi trip. Kenapa? Motor akan cepat rusak nanti karena kemasukan air dari formasi. Ya, seperti yang sudah pernah saya sampaikan di penjelasan masalah pompa ESP di video-video sebelumnya. Jadi kita menghindari supaya sumur ESP ini tidak sering terjadi stop ya. Oke, sahabat-sahabat YouTube ya. Kemudian kenapa ini terjadi? Ya, kita lihat ininya. Nah, ini kalau ini adalah sketsa sumur ESP seperti biasa ya. Ini saya ulangi kembali, paling bawah itu adalah motornya. Ada seal section, atau ini juga bisa dinamakan protektor. Kemudian ini ada rotary gas separatornya, adalah intik tempat masuk cairannya. Nah, ini juga ada untuk keluar gasnya. Kemudian di atasnya adalah pompanya. Kemudian ada rangkaian tubing di sini. Oke. Nah, seperti yang judul tadi, langkah-langkah apa yang perlu dilakukan apabila ada sumur yang sering trip karena ada gas. Ya, oke. Baik sahabat-sahabat itu apa saja? Oke, yang pertama, cek cat dan pastikan bahwa running ampernya tidak stabil. Apa ini maksudnya? Kita tahu bahwa seperti ini. Kita tahu bahwa apabila cat itu terjadinya seperti ini ya, ini menunjukkan bahwa terjadi ada gesi di sini. Jadi ada gas. Kenapa terjadi seperti ini, sahabat-sahabat YouTube ya? Jadi gas itu malah membantu meringankan kerja pompa karena ada dorongan gasnya. Ini tentu dalam batas-batas tertentu. Tapi kalau sudah gas semua, maka pompanya tidak akan berjalan dengan baik. Ini ada gas yang ikut ke aliran pompa, masuk ke pompa, kemudian ke tubing, tapi masih dalam batas-batas tertentu. Nah, inilah kondisinya. Tanda bahwa sumur ESP itu ada gas itu bisa dilihat daripada cat ini. Dia bentuknya seperti ini, tidak stabil, tidak normal dia. Kalau normal itu kayak garis saja gitu ya, kayak garis seperti itu. Nah, inilah tanda dia ada gas. Oke. Kemudian apa? Jadi kita cek pastikan bahwa sumur ini ampernya tidak stabil karena gas. Satu. Kemudian cek kapasitas pompa ESP berapa ampere per D. Nah, ini perlu kita katakanlah pompa itu misalkan
750 lah katakan ya. Nah, kita hapus dulu ini. Katakanlah kapasitas pompa itu 750 kapasitas barrel per day. Nah, kenapa ini harus tahu, sahabat-sahabat? Ya, kita harus tahu produksinya ini masuk dalam ring nggak, masih bagus nggak, seperti itu. Kemudian, sesudah kita pastikan misalkan pompanya 750. Nah, kemudian cek berapa frekuensi yang digunakan. Nah, frekuensi ini menentukan. Kalau sebelumnya, pada video sebelumnya kami jelaskan bahwa di offshore itu selalu dia menggunakan 60 Hz, ya langsung 60 Hz. 60 Hz. Kenapa? Karena tidak ada PSD, variable speed driver. Nah, artinya produksinya juga apabila dynamic fluid levelnya itu bagus, katakanlah kalau sumber ini 5000 feet misalkan, lebih kurang dynamic fluid levelnya di sini, maka semestinya produksinya itu juga 750. Nah, itu yang kita perlu pastikan ya. Jadi dengan frekuensi 60 artinya dia full. Kapasitas kalau pompa 750 semestinya keluarnya juga 750. Nah, kecuali kalau dynamic fluid levelnya di bawah, bisa jadi di bawah 750 dengan frekuensi 60. Nah, kemudian apalagi yang perlu kita ini kan, cek setting overload dan underload-nya. Nah, ini kan sumber ini masalahnya adalah sering terjadi underload, trip sumbernya karena underload. Nah, pada saat sumber ini pertama kali dirunningkan, tentu pada saat itu setting overload dan underload-nya. Bagaimana men-settingnya? Nah, pada saat sumber ini sudah running, stabil, tentunya gas belum muncul pada saat pertama ini. Jadi karena sumber ini habis dikiling, habis ini jadi masih banyak cairan saja, belum ada gas dari formasi, belum keluar. Nah, pada saat itu misalkan ampere yang muncul adalah katakanlah 50 untuk running ampernya. Nah, berapa kita men-settingnya untuk overload? Overload itu adalah 115% overload. Atau untuk lebih mudahnya saya jadikan aja angka ini menjadi 100 ampere lah gitu ya. Ini untuk mudahnya saja lah, supaya tidak menggunakan kalkulator. Running ampere katakanlah 100 ampere. Bagaimana setting overload-nya? Overload itu disetting adalah 115% dari running ampere. Jadi overload-nya disetting di 115 am. Apa maksudnya nih? Apabila terjadi pompa ini berat, misalkan pompanya ada gesekan terhadap apa, sehingga ampernya naik, melebihi 115, maka pompanya akan mati. Nah, kalau pompanya mati, akan menunjukkan di panelnya overload. Nah, kalau kita sudah tahu overload, harus kita ketahui kenapa dia terjadi overload, baru kita tanggulangi sumbernya. Kemudian setting, nah ini setting ya. Kemudian setting overload-nya berapa? Underload. Underload itu adalah 85% dari running ampere. Jadi kalau 85% artinya kita setting di 85 am. Maksudnya apa nih? Apabila terjadi penurunan produksi di sumur ini, nah ini hukumnya memang kalau produksinya menurun maka ampernya juga akan turun. Jadi produksi turun ya, prod turun maka ampere akan turun. Nah ini perlu dicatat ini. Kalau produksi turun, ampere akan turun. Nah, kalau produksinya turun terus dan produksinya tidak sesuai lagi, maka aliran yang ada di depan motor ini akan kecil. Nah, kalau aliran ini kecil, maka sebagai untuk pendingin, bukan pendingin ya, untuk menjaga temperatur motor itu adalah aliran fluida ini. Nah, kalau aliran ini kecil, maka motor akan panas. Motor akan panas bisa jadi akan terjadi kerusakan pada motor. Makanya dipasang setting underload. Nah, kalau ada setting underload, maka dia akan mati, tapi kita pastikan underload-nya mengapa. Bisa kita run sunlock, kita cek yang lain-lainnya. Nah, kemudian juga setting
overload ini sangat penting sekali. Apabila terjadi lonjakan apa-apa, nanti di sesi yang lain akan saya jelaskan hubungan antara voltage dengan ampere. Ini di sesi yang lain akan saya inikan. Pernah terjadi juga suatu pengalaman, voltase turun, terjadi short circuit. Nanti kita inikan hubungannya bagaimana yang ini. Nah, kembali lagi ke sini, setting ininya waktu itu 85 ampere. Dalam beberapa hari belum terjadi trip sumur ini, sahabat-sahabat itu ya. Nah, setelah 3-4 hari ke sananya, mulai sumur ini sering trip lah gitu. Artinya, running ampere-nya turun sampai di bawah 85, sehingga sumurnya mati. Nah, untuk itu, inilah yang saya cek mengapa sumur ini terjadi seperti ini. Nah, kemudian apa yang perlu kita lakukan lagi sahabat-sahabat itu ya. Kalau tadi kita cek setting overload dan underload-nya sudah di sini, kalau dia 100 ini 115, 85, kemudian ini lakukan tes sumur, berapa barrel per day pada saat tidak terjadi underload. Nah, yang waktu itu kita lakukan adalah kita tes sumurnya. Tes sumurnya berapa sih hasil produksinya pada saat tidak terjadi underload. Nah, waktu itu memang running ampere-nya sudah berapa hari jalan itu tidak lagi 100 dia. Dia sudah ada di 90-an lah. 90-an ampere. Jadi sudah turun dia. Nah, kemudian setelah kita lakukan tes sumur ya, tes ini ada tes sumur berapa pada saat tidak terjadi underload. Nah, kebetulan pada saat itu ternyata produksinya di atas 750. Nah, sahabat-sahabat itu ya. Tes produksi di atas lebih besar dari 750 bpd. Nah, apa kesimpulan saya? Artinya dengan adanya gas ini yang naik dan menurunkan ampere ini, produksi tidak ada masalah. Masih tetap di atas 750. Nah, kemudian apa tindakan kita kalau ketemu masalah seperti ini? Memang ada masalah gasnya, ampernya tidak stabil, tapi produksinya bagus. Kalau hal ini yang kita dapatkan, maka kita turunkan saja setting underload-nya. Nah, jadi tindakan kita adalah menurunkan tindakannya menurunkan setting underload. Keberapa? Nah, kita amati ininya sebelumnya sampai berapa dia turunnya, kita inikan lagi adalah kalau dia stabilnya di 90, nah kita ambil 90 dikali dengan 85%. Jadi underload-nya itu adalah underload yang baru lagi adalah 90 dikali 85%. Nah, ini berapa nih? Nah, kita hitung ini. 90 dikali 0,85 sama dengan 7677. Jadi kita pasang lagi underload-nya di 77 am settingnya, setting underload yang baru. Kemudian juga overload-nya juga kita setting di 115%-nya. Nah, ini jadi settingnya sekarang sudah 77 ampere. Nah, alhamdulillah saya amati sumur ini tidak ada masalah sampai cukup lama umurnya. Jadi dengan kita menurunkan setting underload, sumur ini tidak terjadi lagi trip terus setiap hari atau 2 hari sekalinya, dan produksinya juga bagus. Kenapa saya yakin ini menurunkan settingnya? Karena produksinya nggak ada masalah. Hanya ada gas yang masuk ke dalam ruang pompa ini, langsung ke tubing. Nah, tidak ada masalah. Kecuali kalau misalkan produksinya rendah. Nah, ini lain lagi masalah sahabat-sahabat itu ya. Nah, untuk produksi sumur ini waktu itu dia masih bagus, masih di atas 750. Nah, memang rumusnya adalah apabila di sumur ESP itu ada gas yang masuk ke ruang pompa, itu akan meringankan ampernya. Jadi ampere akan lebih ringan. Nah, makanya dia turun naik. Di catnya kelihatan turun naik. Oke, itu sahabat-sahabat itu ya. Kemudian kita lihat apa lagi? Apabila hasil tes
produksi masih cukup bagus. Nah, ini yang sudah saya bilang tadi sudah. Ini sahabat-sahabat YouTube. Ini waktu kita masih di offshore setelah melakukan resetting underload. Nah, ini ya, ini di sumurnya ini sahabat-sahabat YouTube. Ini kenangan kita, kenangan lama kita. Ya ini saya mungkin kelihatan masih muda ya. Nih. Ini memang di sana selalu menggunakan life jacket ini. Oke, sahabat-sahabat YouTube ya. Mudah-mudahan dari pengalaman saya ini dapat berguna, dapat bermanfaat bagi generasi muda, bagi sahabat-sahabat YouTube yang ada di lapangan. Ya, jadi kalau ada dia terjadi gassy, tapi produksinya masih bagus, turunkan saja setting underload-nya. Gitu ya. Oke, sahabat-sahabat YouTube, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.